Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di podcast Man 1 Banyuwangi. It's time to smart and genius with Man 1 Banyuwangi. Nah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Teddy Anugrah Yaya dari 11 Saintek 3. Saya di sini sebagai host dan di sini saya bersama narasumber saya yang kece-kece dari Extracurricular English Club. Sebelumnya perkenalkan dulu. Okay, let me introduce myself. My name is Naisha Mutiazara. I'm from 11 Social 3. And I'm Aisyah Bidang Fahrendi and I'm from 11 Science 4. Oke, jadi kita ke topiknya ya. Boleh. Nah, pertama kan bagaimana kalian itu tertarik dalam Extracurricular English Club ini gitu? Oke, kebetulan kalau aku sendiri, aku dari dulu itu emang pengen banget punya teman banyak dan mau belajar di bahasa Inggris karena passion aku itu salah satunya emang di bahasa Inggris ya, as bahasa internasional. Kebetulan di Man 1 Banyuwangi ini difasilitasi dengan English Club dan selama kegiatan juga kita ketemu banyak banget teman ya Naisha dan kita juga banyak banget pembelajaran yang didapat dari English Club. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku tertarik waktu kita ada PTA kan, inget gak sih waktu PTA dulu? Kan ada Mbak Saida itu perwakilan dari English Club, dia storytelling. Aku tuh suka banget sama storytelling, jadi aku tertarik lah untuk ikut English Club. Oh, jadi kalian ini tertarik atas kayak motivasi dari orang lain itu bisa kan? Dari Naisha tadi tertarik karena pas waktu PTA ada storytelling tadi. Ya, kalau si Aisyah sendiri kan emang suka sama bahasa Inggris karena bahasa internasional tadi ya. Terus selanjutnya kegiatan kalian selama di Inggris yang paling favorit kira-kira apa? Dari Aisyah dulu. Kalau aku sendiri sih paling suka waktu kita lagi main game ya. Main game itu banyak banget, ada yang main kartu. Jadi nanti kartunya tuh diacak, isinya tuh pertanyaan dalam bahasa Inggris. Jadi selain kita bermain, kita juga bisa belajar. Ada juga yang truth or dare atau TOD, itu juga asik banget. Kalau kamu lain? Kalau aku, kita itu ada part dimana kita itu mempelajari masing-masing sih, kayak speech, storytelling, sama writing essay. Jadi minggu pertama itu contohnya storytelling, jadi kita semua tuh storytelling. Terus itu minggu kedua contohnya speech, jadi kita semua tuh speech, gantian. Seru banget pokoknya. Oh, jadi di English Club ini kalian akan diajarkan bagaimana itu kalian berspeaking dalam bahasa Inggris, terus kalian akan diajarkan tentang speech, penyampaian pidato, dan storytelling tadi. Writing essay juga, jadi nggak selamanya speaking terus kan. Bagi ada orang yang introvert, dia malu untuk berbicara, jadi dia lebih ke writing essay. Nah, begitu teman-teman. Jadi di English Club ini sebenarnya banyak banget kegiatannya, nggak itu saja. Di sana kalian juga akan dikasih kayak game gitu. Jadi di sana kalian gak usah tegang-tegang banget lah, di sana kalian enjoy aja gitu. Betul. Nah, untuk sesi selanjutnya bisakah kalian itu berbagi pengalaman selama di English Club? Apa saja pengalaman yang kalian dapatkan selama kalian mengikuti Extracurricular English Club ini? Ini siapa dulu nih? Dari Aisyah dulu deh. Oke. Kalau aku ya pengalaman, kebetulan aku itu waktu itu pernah ditunjuk buat speech, buat porseni nanti. Jadi buat kalian semua yang nanti ikutan porseni bisa ketemuan sama aku ikut speech bahasa Inggris. Dan itu menurut aku bakal jadi suatu pengalaman juga karena selama dilatih sama Miss Iva itu beliau benar-benar membantu aku banget, ngajarin responsif dan beliau juga nemenin kita banget ya. Jadi gak bakal biarin kita belajar sendiri, beliau mau berbagi ilmunya. Untuk dari Naisha? Kalau aku lebih produktif ikut lomba itu semenjak di English Club sih, soalnya aku lebih sering. Nah, miss kita itu sangat amat informatif, jadi mereka tuh share, ayo Rek, siapa yang mau ikut? Nah, nggak habis dari itu saja, mereka juga ngajarin kita, bahkan TK aja kita sampai ditemenin loh guys, bener-bener kayak mereka tuh sangat amat mendukung sekali, jadi kita nggak sendirian. Jadi waktu selama take video itu kan kalian kayak misal nggak bakal bisa ya satu kali take gitu ya. Misal ada kayak sampai 10 kali take itu Missnya masih nemenin gitu. Masih nemenin, bahkan waktu itu aku storytelling sampai maghrib pun Miss Iva tetap nemenin. Wah. Bener-bener best banget. Oke, jadi wah keren banget ya English Club ini. Terus strategi yang paling efektif kalian lakukan untuk English Club ini, misalnya kayak misal ada adik-adik kelas yang ingin join di English Club yang ingin mengasah kemampuan dalam bahasa Inggris. Strategi kalian yang paling efektif itu apa? Siapa dulu? Dari Naisha. Kalau aku belajar bahasa Inggris tuh lewat nonton film ya. Mungkin ini terlihat sepele, cuman kalau misalnya kalian nonton film, habis itu kalian bisa ganti subtitlenya pakai subtitle Inggris. Mungkin awalnya kayak susah banget, emang aku bakal ngerti? Tentunya nggak
langsung ngerti dong. Jadi pasti ada kosakata sulit, terus kalian langsung cari di translate. Habis itu bisa nambah kosakata kalian. Bener-bener itu sangat efektif sih. Apalagi nonton film kan sangat fun ya, nggak bosen. Jadi ya, it's so fun to do it. Kalau aku juga hampir sama kayak Naisha, cuma bedanya aku dengan mendengarkan lagu. Kalau mendengarkan lagu kan banyak juga kosakata unik yang dibuat oleh penyanyi-penyanyi gitu. Dan aku juga sering banget, apa nih artinya? Sering banget ketemu Terus translate. Iya, kita translate. Oh, jadi artinya itu ya. Jadi akhirnya kita setelah pembelajaran kita nggak tahu, teman-teman kita nggak tahu, aku akhirnya ingat, oh ini kan pernah aku lihat nih waktu dengerin lagu. Akhirnya aku tahu-tahu sendiri. Jadi sangat menambah kosakata nih ya. Sama kita juga kadang-kadang seringnya kalau ketemu tiba-tiba ngomong bahasa Inggris gitu. Sering banget. Iya, emang udah terbiasa karena kita tuh suka, karena kita udah banyak kosakatanya. Bener-bener membantu sih. Selain belajar kita juga perlu mempraktekannya langsung ke kehidupan ya Naisha. Karena bahasa itu harus dipraktekkan, harus dipaksa. Kalau cuma belajar dari kelas atau dari apapun itu kayak teori masih gak bisa karena kita nggak mencoba langsung. Jadi harus benar-benar dipaksa. Baik. Selanjutnya, apakah ada rencana menarik yang akan diadakan dalam ekstrakurikuler English Club ini dalam waktu dekat ini? Dari Naisha? Rencana menarik apa ya? Mungkin lebih rutin latihan lagi sih. Mungkin awalnya Sabtu, terus habis itu jadi hari-hari lain mungkin. Terus habis itu kan kita juga belajarnya tuh nggak lewat classroom doang, jadi kita juga belajar di outdoor and it will be so much fun, jadi nggak boring kayak di kelas gitu sih. Oh, jadi emang pembelajarannya bisa dilakukan di mana aja ya, Bener harus di kelas aja gitu. Nggak harus di kelas yang sangat amat boring. Iya, jadi di kelas ya gitu teman-teman. Kadang anak-anak ya bisa merasa boring gitu. Jadi kita pasti ngadakan pertemuan di luar kelas kayak outdoor gitu. Alright teman-teman, jadi sebelum itu kan kalian belum tahu ya apa itu speech, storytelling, news anchor, writing essay. Nah jadi ini narasumber kami dari Ekstrakurikuler English Club ini akan menjelaskan beberapa poin dari English Club, storytelling, news writing, or writing essay kepada kalian. Nah sebelumnya Kak Naisha, dari storytelling sendiri itu apa? Mengapa emang storytelling ini sangat banyak diminati oleh banyak orang gitu? Oke, storytelling. Story itu cerita, telling itu menyampaikan. Jadi kita menyampaikan cerita kayak tokoh-tokoh. Misalnya storytelling about Timun Mas. Jadi kita nyeritain Timun Mas. Jadi kan storytelling otomatis harus totalitas dong. Bahkan ada yang sampai cosplay, yang sampai bikin properti banyak banget. Karena emang harus seniat itu sih kalau storytelling. Jadi storytelling ini emang sangat menarik ya. Selain kalian nggak bercerita, tapi kalian bisa bercosplay dengan kostum dari cerita tersebut. Banget. Jadi harus totalitas kalau mau cosplay itu. Seru banget sih. Bisa dibilang butuhkan biaya juga ya. Iya sih. Tidak bisa dipungkiri ya. Oke, untuk speech sendiri tuh apa aja emang yang disampaikan gitu? Untuk mungkin Aisyah bisa nambahin. dari Aisyah sendiri. Kebetulan aku juga punya salah satu passion di speech. Jadi speech itu lebih ke pidato ke masyarakat luas. Jadi biasanya tema-tema untuk speech itu lebih formal atau sedikit lebih berat, tapi nggak semestinya. Seperti contohnya aku punya salah satu judul yaitu Religious Moderation in the Perspective of Islam, yaitu artinya moderasi beragama menurut kepercayaan orang Islam. Jadi itu menunjukkan bagaimana orang-orang Islam itu mengartikan apa itu moderasi beragama. Dan biasanya speech itu lebih ke kita nunjukin ke orang-orang luas dengan apa ya, semacam lebih serius lah. Jadi seperti kita itu lagi di parlemen gitu. Berarti kayak fungsinya buat telling anyone about this topic ya. Iya betul banget, lebih ke education juga bisa ya, dan juga hiburannya juga ada. Terus juga ada ya ini news anchor atau news reading. Katanya itu lebih ke topik kayak kalian sebagai apa itu pembawa berita. Emang bener ya? Bener banget. Jadi kan news anchor itu kita jadi pembicara di dalam berita itu, kayak kita jadi hostnya gitu kan. Tuh, jadi seakan-akan kita tuh lagi ada di dalam TV yang lagi siarin live. Iya, kita yang bacain berita. Jadi kayak pakai batik, pakai jas, bener-bener setotalitas itu sih kalau misalnya mau ikut lomba. Kita juga yang bawa mic gitu kan ya. Bener-bener seperti lagi di sebuah acara atau lagi live di bencana alam misalkan gitu. Kalau misalnya newscasting itu rada susah sih. Soalnya kan intonasi pembaca berita itu susah. Aku pernah ikut dan susah banget menurutku buat beradaptasi. Kira-kira waktu itu pas waktu news anchor sendiri
Kak Naisha sudah berapa lama gitu kayak berlatih gitu? Latihannya Memahami Miss teksnya? Anchor itu cuma 2 minggu, soalnya 2 Miss minggu. Iva kasihnya 2 dalam minggu? 2 minggu. 2 minggu itu Terus lama di banget. upload di Instagram kayak semuanya tuh lihat, apalagi di first account kayak bener-bener awalnya insecure sih soalnya belum bisa juga, Iya. belum terlalu bisa cuma Itu kayak waktu itu emang bener-bener first time gitu. bener-bener first time kalau untuk news anchor. Waduh, 2 minggu. Rada sulit emang kalau news anchor. Oke. Oke, terus selanjutnya tadi writing essay. Iya, writing essay yang terakhir gimana? Itu yang di writing essay berarti kan kayak menulis gitu ya. Yang ditulis itu apa aja sebenarnya? Oh, untuk writing essay biasanya kita nulis tentang opini sih. Jadi misalkan ada sebuah kejadian itu kita menuliskan opini kita. Untuk writing essay sendiri baru beberapa kali sih ya di English Club, dan emang beberapa kali itu sempat diapresiasi dan mau diikutin ke lomba. Dan menurut aku dengan writing essay sendiri bisa ngasah kemampuan kita banget ya Bener. untuk belajar kosakata dan juga Iya. mengerti apa sih yang lagi terjadi nih di dunia ini sekarang gitu. Jadi kita bisa ikut berpendapat lewat essay itu tadi. Oke, jadi begitu teman-teman penjelasan dari apa itu storytelling, speech, writing essay, or just anchor. Nah, nggak kerasa waktu kita sudah habis di sini ya. Iya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.